Cerdas teks debat. Apakah manfaat debat itu? Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun dampak baik dari demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu diperlukan masyarakat sipil yang aktif partisipasi dalam proses demokrasi. Dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan juga mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial. Oleh karena itu penting untuk kita belajar debat, karena dengan belajar debat kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, terampil dalam berkomunikasi, menambah wawasan, percaya diri, dan lebih responsif. Dan kita bisa menjadi masyarakat sipil yang aktif dalam berpartisipasi mengajukan solusi-solusi atas masalah sosial yang terjadi di negara tercinta kita ini. Tujuan pembelajaran kita nih, secara umum tujuan pembelajaran kita ini untuk memperluas wawasan kita, sehingga kita terbiasa berpikir kreatif, analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan bahasa Indonesia yang efektif. Kemudian tujuan khusus dari teks debat ini adalah membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi, menghormati, kerjasama, dan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat. Nah, apakah diskusi dan negosiasi itu sama dengan debat? Oke, kita lihat jawabannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Perlulah kita ketahui bahwa debat bukan sekedar beradu argumen ya, melainkan ada upaya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Akan tetapi, dalam mengemukakan pendapat-pendapat tersebut juga perlu disertai dengan informasi atau bahkan data yang relevan. Nah, tujuannya tentu supaya argumen yang dikemukakan itu bisa menjadi lebih kuat dan tidak bisa terbantahkan. Nah, jika ada yang bertanya, apakah debat sama dengan teks debat? Sebenarnya, secara pengertian, teks debat dan kegiatan debat itu sama saja. Hanya saja perbedaannya itu terlihat dari media yang digunakan. Media dalam teks debat bentuknya tertulis, sedangkan kegiatan debat bentuknya lisan, dapat disimak bahkan disaksikan. Demikian, pengertian teks debat adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, adik-adik, coba kita simpulkan ya definisi teks debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membuat suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat adalah teks yang memuat pembahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang
yang berbeda. Ciri-ciri teks debat inilah yang membedakan teks debat dengan diskusi dan teks negosiasi ataupun teks lainnya. Jadi, ciri-ciri teks debat itu ada 5. Yang pertama, adanya tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat 2 sudut pandang, yakni pro dan kontra. Ketiga, ciri-ciri teks debat yang ketiga itu adalah terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Kemudian yang keempat, selanjutnya, adanya proses saling mempertahankan pendapat sebagai bentuk adu argumentasi. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya pihak penengah. Kita mulai masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks debat. Jenis teks debat semuanya ada 4. Ada 4 jenis. 1, debat parlementer yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum. Yang ketiga, debat konvensional. Debat konvensional ini adalah debat yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Dan yang keempat adalah debat kompetitif yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Untuk teks debat parlementer. Teks debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pejabat. Kalangan pejabat di pemerintahan. Tujuan dari debat parlemen ini yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Semua anggota yang ingin menyatakan pandangannya dan pendapatnya untuk mendukung atau menentang usul tersebut memang dipersilakan, tapi setelah mendapat izin dari Dewan Penyelenggara. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam kegiatan hukum. Debat pemeriksaan ulang ini tentu bukanlah debat biasa. Debat pemeriksaan ulang adalah debat yang dilakukan dalam proses hukum. Debat ini digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Debat ini diawali dengan penanya mengajukan serangkaian pertanyaan. Yang pertanyaan ini saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat. Dari serangkaian pertanyaan tersebut akan menyebabkan individu yang ditanya dapat ditegakkan dan diperkokoh statusnya atau posisinya oleh si penanya. Selanjutnya kita akan membahas jenis debat yang ketiga, yaitu debat konvensional yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Debat konvensional ini adalah debat yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum dengan topik atau isu tertentu. Bahkan sering juga debat inilah yang sering digunakan oleh unsur atau pihak media untuk ditayangkan. Jadi kalau adik-adik suka menonton berita, televisi, nah ada kegiatan debat, kemungkinan besar debat konvensional inilah yang sering mereka gunakan. Tujuan dilakukan debat ini tidak lain adalah supaya memberikan ruang dan kesempatan bagi kedua
tim pembicara untuk mengucapkan, untuk mengemukakan, untuk memberikan argumen yang tentunya ada yang mendukung atau membantah. Tentunya setiap pihak di jangka waktu mereka di dalam berargumen dibatasi, baik dalam memberikan argumen ataupun memberikan bantahan dari pihak lainnya. Ada timing waktunya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis debat selanjutnya, yaitu debat kompetitif yang dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Jadi dalam debat ini berbeda dengan debat yang lainnya. Debat ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Jadi debat kompetitif ini tidak bertujuan untuk menghasilkan satu keputusan, tapi lebih diarahkan untuk menambah, mengembangkan kemampuan peserta debat. Di dalam teks debat juga ada struktur, bukan hanya pada kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Ternyata teks debat juga ada struktur. Struktur teks debat itu ada 4. Apa-apa saja? Yang pertama ada perkenalan. Yang kedua ada penyampaian pernyataan pertama. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Dan yang keempat, penyampaian pernyataan penutup. Diskusi dan negosiasi itu berbeda dengan teks debat. Salah satu perbedaannya itu terlihat dari segi aturan atau tahapan dalam pelaksanaan debat. Debat memiliki aturan, urutan mengenai pihak atau tim mana yang harus berbicara. Jadi ada aturan. Nah, aturan dan urutan dalam debat ini disebut juga dengan tata cara berdebat. Tata cara berdebat ini, jika kita tuangkan di dalam bentuk teks, ini akan menjadi struktur teks debat. Sekarang kakak akan menjelaskan lebih lanjut tentang struktur teks debat. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan diri setiap tim. Yang dimaksud itu adalah tim yang akan berperan sebagai tim afirmasi atau tim pendukung, dan selanjutnya tim oposisi atau tim penyangga. Dan jika ada ya tim lainnya, maka bertindak sebagai tim netral. Jadi tim ini, jika moderator sudah memberikan arahan untuk memperkenalkan diri, maka mereka harus memperkenalkan diri. Jadi itu struktur yang pertama, perkenalan diri. Setiap tim memperkenalkan anggota timnya masing-masing. Struktur yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah penyampaian pernyataan pertama. Jadi setiap tim diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan pertama terkait topik atau mosi yang akan dibahas. Ketiga, moderator mempersilahkan setiap tim untuk menanggapi pernyataan tim lain. Nah, ini sudah mulai kegiatan debatnya. Disinilah muncul argumentasi beserta data-data yang relevan yang disampaikan. Untuk tahap ini, tentu ada durasi waktu yang menjadi pemisah antara satu segmen dengan segmen berikutnya, sehingga kegiatan debat dapat terarah dan berjalan dengan maksimal. Yang keempat,
penyampaian pernyataan penutup. Pada tahap ini, kegiatan debat sudah berakhir, sehingga pemimpin debat itu mempersilahkan setiap tim untuk menyampaikan pernyataan penutupnya terkait topik yang dibahas. Penting untuk setiap tim agar tetap memberikan pendapat sesuai dengan posisi timnya masing-masing. Apakah mendukung, menyanggah, atau netral. Dan diharapkan tidak mengubah pandangan mereka. Karena jika pandangan mereka sudah berubah, bisa kita pastikan bahwa tim tersebut sudah terpengaruh dengan pendapat tim yang lainnya. Unsur debat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mosi, yang kedua tim, dan yang ketiga partisipan. Mosi dalam debat itu sama dengan topik dalam sebuah teks ya. Dengan kata lain, mosi itu adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Jadi, mosi ini akan menjadi penentu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap atau arah dari argumen yang akan disampaikan. Tentunya sikap yang ditunjukkan bisa berupa dukungan ataupun sanggahan. Sikap-sikap ini tentunya disesuaikan dengan posisi timnya masing-masing. Nah, di dalam teks debat juga ada yang namanya tim. Nah, tim dalam teks debat itu ada 3. Tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kita perjelas ya, tim afirmasi. Nama lain dari tim afirmasi ini adalah tim pendukung. Afirmasi ini bertindak sebagai tim yang memposisikan timnya di dalam debat. Mereka menggunakan argumen-argumen yang mendukung mosi. Tim oposisi adalah tim penyangga. Tim oposisi bertindak sebagai tim yang posisinya dalam debat harus mengemukakan argumen-argumen yang menentang mosi. Sama halnya dengan afirmasi, tentunya posisi ini di saat menyampaikan, mengemukakan argumennya juga harus disertai bukti pendukung yang relevan sehingga argumen-argumen yang disampaikan bisa lebih kuat. Oke, selanjutnya ada tim netral. Jadi tim netral adalah tim yang berperan sebagai tim yang tidak mendukung maupun menyanggah mosi. Jadi tim netral ini harus benar-benar posisikan dirinya sebagai pihak yang tidak memihak tim yang lain. Baik itu tim afirmasi ataupun tim oposisi. Tapi meskipun begitu, tetap saja tim netral ini harus memberikan pendapat argumennya dan juga harus disertai informasi dan bukti-bukti yang memadai. Unsur yang membangun teks debat yang selanjutnya adalah partisipan. Partisipan merupakan pihak-pihak luar, yaitu adalah moderator, penonton, penulis, dan juri. Nah, itu adalah partisipan di dalam debat. Nah, keempat ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke, kita mulai dengan moderator. Itu adalah orang yang memandu jalannya debat atau sebuah acara, sehingga kegiatan debat dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perkelahian antar anggota debat. Nah, ini fungsi dari moderator. Sebenarnya ya, banyak lagi fungsi-fungsi tugas-tugas dari moderator. Tapi umumnya
moderator itu adalah orang yang memandu jalannya debat atau sebuah acara. Tugas dari moderator lainnya adalah moderator itu membuka kegiatan dengan salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan juri, dan juga menyampaikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta debat. Kemudian juga moderator adalah orang yang menyampaikan tema yang akan didiskusikan. Moderator juga yang mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pendapatnya, mempersilahkan penonton untuk bertanya, dan juga mempersilahkan penulis, notulis ya, untuk membacakan hasil kegiatan, dan terakhir menutup kegiatan. Ada banyak sekali tugas dari moderator. Penonton atau juri ini dalam kegiatan debat ada kalanya itu tidak ada. Ada kalanya ada ya, sesuai dengan kondisi jenis debat yang dilakukan. Tapi kalau debat kompetitif, juri itu tetap ada, karena memang debat kompetitif ini adalah debat yang dilakukan untuk perlombaan. Jadi debat kompetitif ini ada jurinya. Nah, juri dalam debat ini adalah orang yang memberikan penilaian. Tentunya penilaian itu diberikan setelah mereka mengamati, mengikuti jalannya kegiatan debat. Partisipan yang ketiga adalah notulis. Notulis atau penulis notula. Notulis itu adalah orang yang bertugas membuat notula. Sedangkan notula adalah catatan mengenai jalannya debat, serta hal-hal yang diperbincangkan ataupun mungkin juga hal-hal yang sudah diputuskan secara bersama. Jadi isi di dalam notula itu adalah catatan rangkaian jalannya debat.